Halo teman-teman, selamat datang di Cup Corner, ruang ngobrol santai di mana kita akan membahas dunia audiovisual, cerita organisasi, dan pengalaman menarik di balik layar. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Shirley Amalia, kalian bisa panggil aku Shirley. Aku akan menemani kalian di episode kali ini, jadi siapin posisi terbaik kalian dan cemilannya jangan lupa ya, karena kita akan mengobrol seru terkait organisasi ini dan pengalaman-pengalaman menarik lainnya. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial ya teman-teman, yaitu ada Kak Fahrul Razi Eka Variansyah selaku Ketua Umum dari Organisasi Komunikasi Audiovisual Laboratorium tahun 2025. Nah, boleh beri tepuk tangannya dulu teman-teman. Oke, terima kasih Shirley sudah memperkenalkan saya. Nah, Kak Fahrul, gimana kalau sekarang kita sapa teman-teman yang lagi nonton dulu nih, Kak? Oke, halo teman-teman. Hai. Oke, selamat menyaksikan mungkin obrolan kita ke depan ya, Shirley. Betul. Tentang Kaflab tentunya. Betul sekali, dan pengalaman organisasi selama 1 tahun ini ya, Kak Fahrul. Nah, gimana nih kabarnya, Kak Fahrul? Alhamdulillah baik, Shirley. Nah, gimana sekarang lagi sibuk apa aja nih, Kak, selama udah nggak menjabat gitu? Yang pasti sibuk kuliah sih, Shirley. Oh, karena udah jadi kupu-kupu ya sekarang. Iya, betul. Karena kan saya ini sekarang mahasiswa yang menjelang semester akhir. Dan kebetulan saya juga memiliki kesibukan yang mana sekarang saya sedang merintis sebuah vendor dokumentasi yang bergerak di wedding, pre-wedding, engagement, dan juga wisudaan juga bisa. Barangkali teman-teman punya kakak atau punya saudara gitu yang mau wisuda atau yang mau tunangan, atau misalkan teman-teman sendiri mau nikahan, boleh. Aduh. Boleh kepoin Instagramnya luminer.co. Nah, boleh kepoin nih dan kepoin ya teman-teman. Ya, boleh di situ langsung DM aja, atau di situ juga ada kontak WhatsApp saya. Mangga silakan kalau misalkan mau booking. Ini kalau editornya boleh nih cantumin aja di bawah sini ya. Kalau bisa, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Nah, Kak Fahrul ini sudah sudah berada di komunitas ini selama 2 tahun ya, Kak. 2 periode ya berarti. Betul. Nah, di periode di tahun kedua itu berarti Kak Fahrul dipercaya menjadi ketua umum. Betul sekali, alhamdulillah. Di periode kedua itu saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua Kaflab periode 2025. Nah, pengalaman berharga apa aja sih, Kak, yang Kakak sudah lalui di Kaflab ini? Pasti kan banyak banget tuh pengalamannya. Boleh disebutin yang paling berkesan gitu, yang nggak bisa dilupain gitu, atau kayak acara Bataf kemarin mungkin, atau gimana gitu? Kalau dibilang paling berkesan sih menurut saya berkesan semua sih, Siri. Jadi saya bingung tuh buat milihnya yang mana ya yang paling berkesan. Soalnya menurut saya semuanya berkesan. Apalagi di periode saya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang dari kampus gitu, seperti pelantikan rektor kah, pelantikan wakil rektor, kayak cara matap, terus kayak PPG gitu. Jadi di situ juga kita banyak berkegiatan selain proker di dalam proker Kaflab itu sendiri gitu. Jadi mungkin pengalaman yang sangat berharga banget ya, semuanya juga berkesan dan sangat berharga bagi saya, karena suatu kebersamaan itu di Kaflab, di dalam Kaflab itu menurut saya yang paling sangat berharganya. Jadi bukan prokernya tapi kebersamaan itunya loh. Kebersamaannya yang paling utama ya, Kak. Nah, aku mau nanya sih, Kak, kan di Kaflab itu anggotanya lumayan banyak ya, Kak ya. Setahu aku tuh lumayan banyak gitu di angkatan sebelumnya gitu. Nah, kan prokernya sudah banyak sekali tuh. Pasti ada aja nggak sih salah satu anggota yang memiliki egonya tuh tinggi gitu, atau kayak pendapatnya itu maunya dibeli aja gitu, nggak mau ngedengerin yang lain gitu. Gimana sih cara Kakak menghadapi ketika ada anggota yang seperti itu, tapi proker udah mau dilaksanain gitu? Gimana, Kak? Dalam sebuah organisasi, karena di organisasi itu banyak kepala juga, otomatis per tiap orangnya itu memiliki ego, Shirley, termasuk ketuanya juga pastinya. Tapi bagaimana caranya seorang ketua itu bisa menempatkan dirinya di tengah-tengah gitu. Misalkan dalam perencanaan untuk membuat sebuah acara gitu, terdapat perbedaan pendapat gitu. Ya kita sebagai ketua itu harus bisa menengahi itu. Dan sebetulnya seorang ketua juga memiliki hak prerogatif gitu. Jadi di mana kalau misalkan emang udah chaos
chaos banget gitu. Si ketua itu bisa memutuskan ya udah ini aja dengan cara mengkomunikasikan keputusannya itu kepada anggotanya dengan serasional mungkin gitu. Jadi bagaimana caranya si ketua itu membuat anggota itu percaya bahwa keputusan itu tuh yang keputusan paling terbaik kayak gitu. Dan apa namanya, kalau misalkan ada perbedaan pendapat itu juga, kita sebenarnya harus dengerin mereka juga gitu. Kita sebenarnya nggak semata-mata kita udah ini aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu, mungkin dari saya dengerin semuanya dulu. Kalau misalkan ini kita diskusiin gimana sih solusi terbaiknya buat menyelesaikan itu. Dan kalau misalkan syukur-syukur nemu titik tengahnya dari itu terbaik gitu. Kalau misalkan mentok banget gak ketemu yang mungkin masih berdebat aja nih, misalkan ada 2 orang atau lebih berdebat terkait keputusan gitu. Nah, seorang ketua itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan suatu keputusan itu. Tapi PR-nya tadi bagaimana seorang ketua itu menyampaikan, mengkomunikasikan keputusannya itu serasional mungkin dengan positifnya, negatifnya gitu, jelaskan ke anggotanya, dan tugasnya itu membuat mereka percaya gitu. Nah, betul sekali teman-teman. Nah, ini bisa dicontoh nih buat para ketua-ketua organisasi mungkin ya. Bisa kalian bisa banget nonton video ini karena ini edukasi banget nih buat kalian ya. Nah, Kak, sorry ya Kak, nih aku mau nanya, pernah mengalami trouble apa aja sih Kak selama melaksanakan proker gitu? Kalau trouble sih pastinya ya pasti mengalami ya Shirley, apalagi di periode kemarin itu banyak sekali proker dan juga banyak sekali kegiatan yang di luar proker gitu. Dan trouble tadi ya kita bisa lalui dengan komunikasi gitu. Jadi ya balik lagi sih intinya ke komunikasi gitu, komunikasi dengan anggota dan bagaimana kita menyampaikan komunikasi itu dengan baik sehingga mencapai suatu keputusan, suatu pencapaian yang emang yang baik gitu. Ya intinya komunikasi. Dan trouble mungkin yang yang kita rasakan waktu itu baik dari pertiap kegiatan maupun misalkan proker gitu, ya alhamdulillah semuanya terselesaikan sih Shirley. Ya tadi karena komunikasi, dan alhamdulillahnya waktu periode kemarin itu semuanya kompak-kompak dan semuanya bertanggung jawab. Itu sih, itu yang saya banggakan sih, yang saya selalu banggakan dari anggota saya kemarin itu, dari teman-teman saya, ya tadi kebersamaannya dan juga tanggung jawabnya. Jadi mereka ketika diberi amanah, ketika diberi tanggung jawab, ya mereka bertanggung jawab kepada tanggung jawabnya itu. Nah, Kak Fahrul melihat angkatan sekarang itu seperti apa Kak? Pandangan Kakak terhadap angkatan sekarang itu gimana Kak? Saya melihat ke angkatan sekarang itu sebetulnya banyak sekali potensi ya Shirley. Jadi harapannya teman-teman semua bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kalian semua, bangun portofolio, karena portofolio pertama saya juga di Kaflab Shirley. Oh wow. Saya membangun portofolio pertama saya di Kaflab dan saya mendapatkan job profesional pertama saya sebagai fotografer itu di Kaflab dari kakak tingkat saya gitu. Jadi intinya manfaatkan semaksimal mungkin apa aja yang ada di Kaflab ini, maksimalkan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada kesempatan datang dan ada wadahnya nih di Kaflab kalian menyia-nyiakannya gitu. Karena saya lihat potensi dari angkatan sekarang ini sebetulnya banyak sekali Shirley. Saya melihat yang pintar ngomong ada, yang jago ngedit ada, yang memiliki keahlian baik itu di fotografi, videografi. Harapannya semuanya bisa memanfaatkannya di Kaflab ini, dan juga harapannya bisa berkontribusi buat Kaflabnya gitu, supaya Kaflabnya itu bisa lebih maju lagi, bisa dilihat, bisa terpandang lagi khususnya di kampus UMC ini gitu. Nah, Kaflab ini kan sekarang alhamdulillah ya Kak sudah berkembang gitu, sudah sering diajak untuk kayak media partner atau enggak diajak-ajak untuk ikut berkontribusi lah Kak gitu kan. Ibaratnya itu kita sudah bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu kan. Nah, gimana sih Kak Fahrul melihat itu gitu, sebagai ibaratnya itu kan Kak Fahrul pernah menjabat gitu, pernah berada di organisasi ini gitu. Lalu kesan dan pesan terhadap ketua umum kita yang baru sekarang itu gimana Kak? Menurut saya ya saya sangat banget tentunya dengan perkembangan Kaflab saat ini, dan menurut pandangan saya untuk ketua umum sekarang ini Sakir cukup bagus dan dia juga memiliki visi yang jelas gitu. Tinggal bagaimana kalian mendukungnya gitu, karena seorang pemimpin itu
meski dia memiliki visi setajam mungkin, kalau misalkan tidak ada dukungan dari anggotanya itu ya semua itu tidak akan tercapai gitu. Jadi percuma pemimpin itu memiliki visi yang luar biasa tapi tidak ada aksi dari anggotanya dan tidak ada kebersamaan di dalamnya, yaitu semua ya hanya sebagai mimpi aja, nantinya sekadar ya mimpi dia aja gitu, itu tidak akan terlaksana gitu. Jadi intinya jaga kekompakannya dan ya tadi beri ruang percaya kepada ketua kalian dan beri dukungan, dan sehingga ketua itu bisa menyampaikan visi-visinya, merealisasikan visi-visinya itu dengan baik gitu. Dan juga mungkin PR-nya juga bukan PR sih, ini buat pesan juga buat Syakir gitu, dengarkan anggota gitu, karena saya juga pernah merasakan menjadi seorang ketua itu sebetulnya seorang ketua juga punya ego gitu. Apalagi di awal-awal itu jujur sih Li, saya itu orang yang ambisius dan juga egonya tinggi kebetulan saya waktu itu, karena di periode pertama saya itu saya menargetkan pencapaian yang tinggi-tinggi gitu, sehingga waktu pada rapat triwulan itu teman-teman saya menyadarkan saya gitu ya, jadi saya sadar gitu, oh ternyata emang saya itu memiliki ego yang tinggi juga, dan sebenarnya saya terlalu ambisius juga, karena seorang yang ambisius banget ketemu ego tuh gak baik juga sih. Jadi kita juga, apalagi kita menjadi seorang ketua gitu, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di organisasi kita, keadaan dengan anggota-anggota kita juga harus mendengarkan mereka gitu. Jadi kita juga buat anggota juga nyaman gitu untuk melanjutkan ke organisasinya, karena kalau misalkan kita terlalu saklek gitu ya anggota pada kabur nantinya gitu, kalau misalkan kita terlalu ego, karena kalau misalkan ego ketemu ego itu bego jadinya Shirley. Jadi ada mana walaupun mungkin seorang ketua itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan sesuatu, tapi ada mana kalanya juga si ketua itu harus mendengarkan anggotanya gitu. Jadi gitu Shirley. Jadi sebetulnya menjadi ketua itu amanah yang berat ya Kak. Amanah yang berat dan juga harus banyak kalah sebetulnya. Harus banyak kalah, harus banyak mendengarkan gitu. Terkadang di organisasi itu ada orang-orang yang dia tuh memiliki ego yang tinggi, ada orang-orang yang nurut gitu, ada orang-orang yang ikut aja gitu. Nah, kita bonding ke merekanya juga berbeda-beda Shirley. Jadi kalau misalkan emang orang itu tidak bisa kita kontrol itu dalam hal kayak semacam terlalu diatur gitu ya, kita menyerahkan ke dia, mangga silahkan atur divisi kalian semenarik mungkin. Kita sebagai ketua hanya mengontrol gitu. Dan kadang ada juga misalkan orang di satu divisi itu yang nurut gitu sih, kalau misalkan di ini gini diberi arahan terus terus kadang minta pendapat dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya kontrol itu menurut saya bukan hanya tentang mengatur, tapi memberi mereka ruang kebebasan untuk berekspresi juga, itu sebuah kontrol gitu. Jadi intinya supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal ya, bondingnya seperti itu. Jadi dalam organisasi ini memiliki karakter yang berbeda-beda ya, kita juga harus mengenali karakter dari anggota-anggota kita itu. Ya, jangan sampai sebagai ketua tapi kita tidak bisa mengenali karakteristik dari anggota kita sendiri. Betul ya, gitu. Dan juga tadi kalau ketua itu jangan terlalu ego gitu sebetulnya. Jadi kalau ego ketemu ego ya nantinya bubar. Bubar jalan, tidak ada organisasi ini lagi gitu kan. Betul. Nah, baik Kak, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Dan beri tepuk tangan dulu untuk Kak Fahrul ya. Ini hebat sekali loh teman-teman. Ini bisa dijadikan public figure untuk teman-teman yang sedang berorganisasi ya. Sebetulnya Shirley suatu organisasi itu sebenarnya bukan karena ketuanya sih, lebih ke gitu ya, anggota, kolaborasi antara anggota dengan ketuanya. Jadi kalau tanpa anggota yang solid ya tadi nggak bakal itu tercapai semua gitu. Ya baik Kak. Ya sudah, kita cukupkan saja obrolan santai dan menarik ini di detik ini, menit ini, dan sekarang juga. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dah. Bye-bye. Bye-bye.